Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali bertemu. Seperti biasanya kita belajar bersama dengan kitab Mustalah. Pada malam hari ini kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu tentang bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari kitab ini yaitu tentang kaidah nahu. Nahu. Halaman 55. Muqaddimah pembukaan. Al-jumlatu wa syibhul jumlati. Jumlah dan syibhul jumlah. Kaidah nahu berguna untuk mengetahui tugas, harokat akhir, dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Kaidah nahu. Kaidah nahu. Kaidah nahu adalah berguna untuk mengetahui pertama tugas, yang kedua harokat akhir, yang ketiga i'rab. Mengetahui i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat, atau jumlah. Kaidah nahu berguna untuk mengetahui yang pertama tugas, kemudian mengetahui harokat akhir, kemudian mengetahui i'rab setiap kata dalam bahasa Arab atau kalimat ada berapa? Ada isim, apalagi fiil, sama huruf. Setiap kata, perhatikan di sini ya, setiap kata ini dia mencakup isim, fiil, dan huruf. Isim, fiil, dan huruf. Namun yang dibahas di dalam nahwu ini adalah apa? Adalah isim dan sebagian fiil. Isim dan apa? Sebagian fiil. Adapun huruf, ya, huruf tidak ada i'rab. Huruf tidak ada i'rab. Kemudian fiil juga apa? Sebagian fiil ada i'rab. Kita ambil contoh. Misalnya yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Kemudian lam yahdur. Lam yahdur Zaidun fil fasli. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu sedang menulis Muhammad pelajaran. Muhammad sedang menulis pelajaran. Lam yahdur Zaidun fil fasli. Tidaklah hadir Zaid di dalam kelas. Nah,
kaidah nahu berguna untuk mengetahui tugas. Ya, harokat akhir. I'rab. Setiap kata. Yaktubu di sini dia fiil. Muhammadun isim. Adarsa juga apa? Isim. Lam, yahdur. Lam di sini dia apa? Huruf. Yahdur, fiil. Zaidun, isim. Fi, huruf. Fasli, isim. Nah, kita ambil contoh. Ini fiil mudhari. Fiil mudhari. I'rabnya apa? I'rab fiil mudhari di sini, i'rabnya rafa. Rafa. Kenapa dia rafa? Tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya, harokat akhirnya. Tanda rafanya, harokat akhirnya adalah dengan domah. Kenapa domah? Sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu pun. Berikutnya, Muhammadun isim. Ya. I'rabnya apa? I'rabnya Muhammad, i'rabnya rafa. Harokat akhirnya apa? Tanda rafanya domah. Domah. Harokat akhirnya domah. Sekarang tugas atau apa? Jabatan. Apa di sini jabatannya dalam kalimat, dalam kalam atau dalam jumlah Muhammadun? Sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Adarsa, i'rabnya apa? Rafa, nasab. Adarsa i'rabnya nasab. Harokat akhirnya apa? Atau tanda nasabnya? Fathah. Karena dia isim mufrad. Kemudian tugas atau jabatannya apa? Tugas atau jabatannya? Maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek. Ya, begitu ya, begitu. Lam. Nah, di sini lam dia adalah kata, kalimat. Ya. Dia masuk huruf. Lam di sini dia huruf. Huruf tidak ada i'rab. Huruf tidak ada i'rab. Yahdur fi'il mudhari. I'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Kemasukan lam, amil jazm. Tanda jazmnya harokat akhir. Ya. Sukun. Kenapa sukun? Sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu pun. Zaidun. Zaidun di sini dia isim. I'rabnya apa? Rafa. Kenapa rafa? Atau harokat akhir, apa harokat akhirnya? Atau tanda rafanya? Domah. Domah. Tugas atau jabatannya apa di sini, Zaidun? Sebagai fa'il, pelaku. Subjek. Fi, huruf, tidak punya i'rab. Al-fasli, isim. Tab, i'rabnya apa di sini? Majrur. Majrur. Harokat akhirnya kasroh. Majrur karena kemasukan huruf jar. Berikutnya ya. Nah, jumlah atau kalam. Sekarang apa? Tentang jumlah atau kalam. Jumlah atau kalam ini bisa dipahami.
Bisa dipahami? Sama bisa ya? Kita hapus dulu ya. Kita hapus. Jumlah atau kalam? Apa itu pengertian jumlah atau kalam? Susunan kata. Susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Ini pengertian kalam. Dikatakan jumlah atau kalam kalau terpenuhi dua syarat. Dikatakan kalam atau jumlah kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama, susunan kata. Kata dalam bahasa Arab ada berapa? Kata. Ya, kata dalam bahasa Arab ada berapa? Isim, fi'il, dan huruf. Yang namanya susunan itu minimalnya terdiri dari dua kata. Minimalnya terdiri dari dua kata. Susunan kata. Kata ada apa sih dia? Kata atau kalimat, isim, apa lagi? Fi'il, huruf. Namun perlu diingat, susunan kata. Di sini ada tiga bentuk susunan kata. Ima dia isim plus isim. Yang kedua, isim plus fi'il. Yang ketiga, fi'il plus isim. Jadi yang dimaksud dengan susunan kata di sini, ya, minimalnya susunan kata minimalnya adalah isim plus isim, isim plus fi'il, fi'il plus isim. Itu syarat yang pertama. Yang mempunyai arti sempurna. Syarat yang kedua, mempunyai arti sempurna. Susunan isim dan isim, atau isim dan fi'il, fi'il plus isim, yang mana susunan ini, salah satu dari ini, dia mempunyai arti sempurna. Apa kriteria susunan kata tersebut, dia sempurna? Di sini mu'alif mengatakan, ya, ketika yang berbicara diam, diam, isi pembicaraannya bisa dipahami. Ketika yang berbicara diam, isi pembicaraan bisa dipahami. Inilah ya yang dimaksud dengan mempunyai arti sempurna. Mempunyai arti sempurna. Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya adalah misalnya isim plus isim. Contohnya Zaidun qaimun. Zaid adalah berdiri. Nah, sekarang kita cek. Zaidun qaimun, apakah dia ini jumlah atau kalam atau bukan? Apakah dia ini
jumlah atau kalam atau bukan, maka kita cek dulu syarat tadi. Yang pertama, susunan kata. Susunan kata. Isim plus isim. Ini isim. Apa tanda isimnya di sini? Tanwin. Ini isim atau bukan isim? Isim. Tandanya apa? Tanwin. Tanwin. Nah, syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang pertama terpenuhi, yaitu apa? Isim plus isim. Syarat pertama terpenuhi. Ya, syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, mempunyai arti sempurna. Baik, sekarang saya berbicara ya. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Apakah yang saya ucapkan ini bisa dipahami atau tidak? Bisa. Bisa. Zaid berdiri. Bisa dipahami kan? Maka syarat kedua terpenuhi. Maka Zaidun qaimun, kalam atau bukan kalam? Kalam atau jumlah. Dua syarat ini terpenuhi. Terpenuhi. Isim plus fi'il. Zaidun koma. Zaid adalah berdiri. Ini isim, ini fi'il. Ini isim, ini fi'il. Zaid dia adalah berdiri. Zaid adalah dia berdiri. Syarat pertama terpenuhi. Isim fi'il terpenuhi. Kemudian memiliki arti sempurna. Coba dengarkan. Zaidun qoma. Zaid adalah dia berdiri. Zaid dia berdiri. Bisa dipahami? Bisa. Maka syarat kedua terpenuhi. Maka dia di sini apa? Jumlah. Ini dia juga jumlah. Jumlah. Fi'il isim. Tinggal dibalik aja. Koma Zaidun. Fi'il isim. Telah berdiri Zaid. Fi'il isim. Syarat pertama terpenuhi. Fi'il isim terpenuhi. Syarat kedua. Ya, coba dengarkan. Qoma Zaidun. Saya berhenti. Qoma Zaidun. Saya berhenti. Artinya telah berdiri Zaid. Bisa dipahami ucapan saya? Bisa, Zat. Bisa. Maka syarat kedua terpenuhi. Maka di sini dia jumlah. Kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka dia bukan kalam atau jumlah. Kita lihat. Zaidun saja. Apakah dia jumlah atau bukan jumlah? Kita lihat. Syarat yang pertama terpenuhi atau tidak? Syarat pertama tidak terpenuhi. Karena di sini apa? Minimalnya isim, fi'il, isim. Tidak terpenuhi. Otomatis kalau syarat pertama tidak terpenuhi, syarat kedua juga tidak terpenuhi. Maka Zaidun saja ini dia bukan kalam. Berikutnya. Qalamu Zaidin. Artinya apa qalamu Zaidin? Artinya apa? Qalamu Zaidin. Pena Zaid. Itu pena milik Zaid. Perhatikan. Kita lihat qalamu Zaidin jumlah atau bukan jumlah? Kita lihat syarat yang pertama. Kita lihat dulu ya. Syarat yang pertama. Ini isim
isim. Ini isim. Syarat pertama terpenuhi atau tidak terpenuhi? Terpenuhi. Isim. Terpenuhi. Syarat yang pertama. Nah, sekarang kita lihat dulu. Syarat yang kedua. Terpenuhi atau tidak? Syarat yang kedua. Coba dengarkan ya. Qalamu Zaidin. Pena Zaid. Apakah bisa dipahami perkataan saya atau tidak? Belum bisa dipahami. Qalamu Zaidin. Pena Zaid. Maksudnya apa pena Zaid? Apa maksudnya pena Zaid? Orang juga masih apa? Masih menunggu. Masih menunggu ucapan dia. Pena Zaid maksudnya apa pena Zaid? Misalnya apa? Maksur misalnya. Apakah pena Zaid itu maksur? Maksur artinya apa, Pak? Patah. Atau misalnya apa? Jadidun. Ya. Jadidun. Atau misalnya apa? Rohisun, murah misalnya kan. Ya. Maka dia butuh apa? Butuh kata lain. Butuh kata lain agar bisa dipahami. Kalau ini saja, kalau Muzaidin masih belum bisa dipahami. Butuh kepada kata lain seperti maksurun, jadidun, rohisun, baru dia bisa dipahami. Maka kalau Muzaidin si kedua tidak terpenuhi, maka dia bukan kalam, bukan jumlah. Maka dia bukan jumlah. Ustaz, 6. kalau dia dikasih lam itu Ustaz, qalamun li Zaidin. Sama juga. Qalamun li Zaidin. Pena milik Zaid. Maksudnya apa? Li Zaidin. Sama juga. Qalamun li Zaidin. Pena milik Zaid. Masih belum bisa dipahami. Kalau kita mungkin dalam bahasa Indonesia, pena milik Z, mungkin bagi kita orang Indonesia bisa kita pahami. Tapi kembali lagi, ini adalah bahasa Arab. Ini adalah uslub bahasa Arab. Bagi orang Arab ini belum bisa dipahami. Qalamun li Zaidin, ini belum bisa dipahami. Ini sama dengan qalamu Zaidin, masih butuh kata lagi untuk menyempurnakan atau bisa dipahami. Begitu ya. Jadi standar ukuran bisa dipahami atau tidak itu menurut orang Arab. Qalamun li Zaidin, pena milik Zaid. Kalau dalam bahasa Indonesia bagi kita itu sudah cukup bisa dipahami. Tapi kembali lagi ya, dalam bahasa Arab bagi orang Arab ini masih belum bisa dipahami. Nah, berikutnya kita ambil contoh lagi. In ja'a al-mudarrisu. In ja'a al-mudarrisu. Artinya apa? In ja'a al-mudarrisu. Jika Apabila guru datang. Ya. telah datang guru itu. Ya. Jika datang guru itu. Jika datang guru itu. Ini kalam atau bukan kalam? Kita lihat dulu. Apakah ini kalam atau bukan kalam? Kita lihat dulu. Ini dia huruf. Ja'a fi'il. Al-mudarrisu isim. Ya. Syarat pertama terpenuhi atau tidak terpenuhi? Syarat minimalnya sudah terpenuhi. Syarat minimalnya fi'il isim. Tambah huruf juga. Syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua mempunyai arti sempurna. Maksudnya ketika yang berbicara diam, isi pembicaraannya bisa dipahami. In ja'a al-mudarrisu. Jika datang guru itu. Saya diam. Apakah perkataan saya jika guru itu datang bisa dipahami atau belum? Belum. Masih belum bisa dipahami. Orang yang mendengar pun masih bingung. Maksudnya apa? Apa maksud pembicaraan kamu jika guru itu datang? Masih belum bisa dipahami. Maksudnya apa? Maka butuh kata lain agar bisa dipahami. In ja'a al-mudarrisu. Misalnya apa? Ya. Misalnya apa? Akhruj. Aku keluar misalnya. Aku keluar. Ya tapi jangan inilah.
Ya, kenapa? Guru datang dia keluar kan? Nggak sopan ya. Misalnya apa? Akrimhu. Ukrimhu ya, ukrimhu. Aku memuliakan dia. Ukrimhu. Jika datang guru itu ukrimhu, aku akan memuliakan dia ya. Jangan contohnya keluar lah, nggak sopan ya. Guru datang malah keluar deh. Jika datang guru itu ukrimhu, aku akan memuliakan dia. Dia butuh tambahan kata ukrimhu agar bisa dipahami. Kalau ini saja inja'a al-mudarisu masih belum bisa dipahami. Orang yang mendengar pun masih bingung maksudnya apa. Ya, maka inja'a al-mudarisu bukan kalam. Kenapa bukan kalam? Syarat kedua mempunyai arti sempurna tidak terpenuhi. Sampai di sini bisa dipahami. Kita pindah ke berikutnya ya. Kita pindah ke berikutnya. Yang A, jumlah atau kalam. Jumlah atau kalam ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini bisa kita hapus. Kita hapus ya. Kita hapus. Ya, berikutnya jumlah atau kalam ada dua. Yang pertama, jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kata penulis di sini, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah yang diawali dengan isim atau susunan mubtada plus khobar. Susunan mubtada plus khobar. Susunan mubtada plus khobar. Contohnya, nahnu mujahiduna. Nahnu mujahiduna. Kami adalah para pejuang. Ini namanya nahnu mujahiduna, jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali oleh isim. Nahnu ini isim domir atau susunan mubtada khobar. Nahnu domir rafa munfasil fi mali rafin sebagai mubtada. Mujahiduna sebagai khobar. Mujahiduna sebagai khobar, susunan mubtada khobar. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali dengan isim. Ini isim. Ya. Ini mubtada, ini khobar. Mubtada, khobar. Ilmu adalah cahaya. Muhammadun talibun, sama juga. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar. Muhammad adalah seorang pelajar. Jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh isim atau susunan ini mubtada, ini khobar. Ya, baik.
Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Di sini beliau mengatakan jumlah yang diawali dengan fi'il. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Atau susunan fi'il Fa'il. plus fa'il atau fi'il Fa'il. naibul fa'il. Fi'il naibul fa'il. Sini dia. Kita ambil contoh. Yaktubu at-talibu ad-darsa. Yaktubu at-talibu ad-darsa. Yaktubu fi'il mudhari, sedang menulis pelajar itu pelajaran. Sedang menulis pelajar itu pelajaran. Pelajar itu sedang menulis pelajaran. Nah, di sini ini namanya jumlah fi'liyah, diawali oleh fi'il. Ya, atau susunan fi'il fa'il, fi'il mudhari atau libu fa'il. Fi'il fa'il. Fi'il mabni ma'lum fa'il. Hadara ar-rajulu. Hadara ar-rajulu, telah hadir laki-laki itu. Telah hadir laki-laki itu. Ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali oleh fi'il. Ini fi'il, ini fa'il. Susunan fi'il fa'il. Uktub ad-darsa. Uktub ad-darsa. Tulislah pelajaran itu. Tulislah pelajaran itu. Uktub fi'il amr. Ya. Jumlah yang diawali oleh fi'il atau susunan fi'il fa'il. Fi'il mana fa'ilnya? Domir mustatir takdiruhu. Domir mustatir takdiruhu huwa kembali ke ya, Anta. bukan ya. Domir mustatir takdiruhu anta, bukan huwa. Domir mustatir takdiruhu anta. Baik. Atau misalnya apa? Susunan fi'il naibul fa'il. Duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Telah dipukul Zaid. Ini juga susunan apa? Jumlah fi'liyah. Susunan fi'il naibul fa'il. Duriba fi'il madi mabni majhul. Zaidun naibul fa'il. Baik. Berikutnya yang B. Syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Ialah ungkapan yang tersusun dari zorof, kata keterangan tempat atau waktu, dan majrur. Isim setelah zorof itu i'rabnya majrur sebagai mudhof ilaihi, atau susunan huruf jar dan majrur. Susunan huruf jar dan majrur. Contohnya apa? Fawqa syajarati. Fawqa asyajarati. Ini namanya zorof makan, kata keterangan tempat. Asyajarati majrur. Mudhof ilaihi. Zorof majrur. Mudhof ilaihi. Qabla zuhri. Sebelum waktu zuhur. Qabla zorof zaman, kata keterangan waktu, zorof. Az-zuhri majrur.
Zorof, majrur, mudhof ilaihi. Susunan zorof, majrur. Zorof, majrur. Atau susunan huruf jar dan majrur. Contohnya fil manzili. Manzili. Fil manzili. Di dalam manzil apa manzil? Rumah. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Fi huruf jar al-manzili majrur. Alal maktabi. Di atas apa maktabi? Meja. Meja. Di atas meja. Di atas meja. Nah, huruf jar dan majrur. Jadi pokok asyajarati qabla zuhri fil manzili alal maktabi, ke semua ini namanya apa? Syibhul jumlah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Insyaallah jelas ya? Baik. Sudah jam 10 saja. Sudah jam 10 kurang. Dan kalau tidak ada, bisa insyaallah kita masuk pada pembahasan baru mengenai apa? I'rab. Ya. Dan kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Waalaikumsalam.